إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الآية. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah yang saya muliakan rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Pertama sekali marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang hingga saat ini masih membersamai kita dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menunaikan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, yaitu menunaikan ibadah Jum'ah. Teriring permohonan dan juga doa kepadanya, semoga Allah berkenan mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh dan memberikan balasan yang terbaik kepada kita semuanya minat dunia ilal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpahkan pula kepada segenap keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa berupaya untuk menjalankan agama yang telah beliau dakwahkan dengan cara yang terbaik ila qiyamis sa'ah. Kemudian pada momentum yang sangat baik ini khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu berupaya menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan menjauhkan diri-diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, baik sisi antara dirinya dengan sang penguasa Allah Tabaraka wa Ta'ala, ataukah sisi dari sudut pandang dia sebagai seorang individu atau juga sebagai satu di antara anggota masyarakatnya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit memberikan nasihat kepada kita semuanya terkait dengan beberapa hal yang selayaknya kita perhatikan dan kemudian kita upayakan untuk bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus adalah terkait dengan masalah berbuat ihsan ataupun berbuat baik kepada tetangga. Siapa tetangga? Maka tetangga memang ada satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang batasan tetangga. Namun hadis ini rupanya masih diperselisihkan di kalangan para ulama yang mereka mengatakan hadisnya adalah hadis yang lemah. Di mana hadis ini menunjukkan tetangga itu 40
rumah ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan ke samping kiri. Karena hadis yang merupakan batasan adalah hadis yang lemah, maka kemudian kita kembalikan kepada urf, kita kembalikan kepada adat istiadat setempat, sejauh mana batasan tetangga itu. Maka dalam hal ini kita menggunakan kaidah al-adah muhakkamah. Ya, adat istiadat itu menjadi satu di antara sumber hukum, yaitu ketika memang tidak ada batasan yang resmi yang datang dari Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mana-mana yang di daerah sekitar kita dianggap itu adalah tetangga, berarti masuk ke dalam definisi ini, yaitu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala semata, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga baik yang dekat ataukah yang jauh, dan kepada teman ataupun sahabat karib, kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan kehabisan bekal, yaitu para musafir, dan juga kepada budak-budak kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang congkak lagi menyombongkan diri. Satu di antara pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini kepada kita adalah agar kita berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat ataukah yang jauh. Dan perintah ini bahkan diletakkan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mentauhidkannya. Maka kata para ulama, ini menunjukkan agungnya, besarnya urusan berbuat baik kepada tetangga. Yang boleh jadi dewasa ini banyak di antara kita yang mengaku sebagai seorang muslim namun kurang di dalam memperhatikan akan hal ini. Silahkan panjenengan memiliki rumah yang tinggi, pagar yang tinggi, ada satpamnya, ada bodyguardnya, mungkin malah juga menggunakan CCTV dan yang lainnya, silahkan. Namun jangan sampai itu semuanya menjadi penghalang bagi panjenengan semuanya untuk bisa berinteraksi, bertegur sapa dengan tetangganya, menanyakan bagaimana keadaan tetangganya, akan merasa kehilangan tatkala tetangganya tidak kelihatan beberapa hari misalnya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dalam redaksi yang lain, falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam redaksi yang lain beliau berpesan, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan sangat-sangat banyak. Bisa dengan materi kita, bisa dengan kedudukan kita, bisa dengan sumbangsih pemikiran kita, dan minimalnya adalah bisa dengan senyuman kita ketika bertemu dengan mereka, saling menyapa. Kalau dia sesama muslim maka saling mengucapkan salam, menjawab salam, dan yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin tariq. Janganlah Anda meremehkan sekecil apapun yang namanya perbuatan yang ma'ruf, yang namanya perbuatan yang baik, meski hanya dengan sekedar melemparkan senyum, menampakkan wajah yang ceria, wajah yang sumringah kepada saudara Anda. Maka kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah,
wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kesimpulannya bahwa apapun yang itu dinamakan merupakan perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk tetangga kita, maka marilah kita lakukan. Kita bisa mendoakan mereka yang sedang sakit, kita bisa mendoakan mereka yang sedang tertimpa kesusahan, yang sedang tertimpa berbagai macam malapetaka. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain juga kita bisa memberikan sumbangsih yang selainnya. Menimbang bahwa kepada tetangga kita itu diperintahkan untuk berbuat baik. Al-Quran memerintahkan demikian. Hadis pun memerintahkan demikian. Bahkan seandainya tetangga kita itu adalah tetangga non-muslim, maka kita pun tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada tetangga tidak terbatas hanya kepada tetangga-tetangga yang muslim. Karena memang terkait dengan masalah hak-hak tetangga atas kita, para ulama membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mereka yang memiliki 3 hak atas diri kita. Mereka tetangga, mereka sesama muslim, dan mereka masih kerabat kita. Ada yang memiliki 2 hak, yaitu yang mereka tetangga kita dan mereka sesama muslim, namun mereka bukanlah kerabat kita. Dan ada yang hanya memiliki 1 hak, yang mereka adalah tetangga kita, mereka bukan seagama dengan kita, dan mereka pun bukan kerabat kita. Kenapa kita perlu kemudian mengetahui tingkatan-tingkatan hak-hak tetangga kita supaya kita bisa menunaikannya dengan lebih tepat. Ya, mereka yang memiliki hak lebih banyak tentulah mereka yang harus kita prioritaskan. Maka sebaliknya juga ketika kemudian kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, memuliakan mereka, berarti kita dilarang. Ya, kita dilarang untuk berbuat jahat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala tu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Dan bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, la yadkhulul jannah 'abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqahum. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya itu tidak merasa aman karena perbuatan-perbuatan kejahatan dirinya. Baik jahat dengan tutur katanya ataupun jahat dengan sikap-sikapnya, dengan tingkah lakunya. Ala kulli hal, kita tidak boleh berbuat jahat kepada mereka. Karena sungguh berbuat jahat kepada tetangga itu dosanya berlipat ganda. Ketika memuliakan mereka itu pahalanya luar biasa, maka berbuat jahat kepada mereka juga dosanya luar biasa. Kita ambilkan satu contoh. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Ma taqulu fi zina?" "Ma taquluna fi zina?" Apa pendapat kalian tentang hukum berzina? Maka qaulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjawab, "Harramahullahu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yaumil qiyamah." Wahai Rasulullah, tentu yang namanya zina itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan haram sampai hari kiamat. Bahkan orang yang tidak pernah ngaji pun tahu kalau yang namanya zina itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ayyazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bi imraati jarihi. Sungguh seseorang yang berzina dengan 10 perempuan itu dosanya masih lebih ringan ketimbang seseorang yang berzina dengan seorang perempuan namun dia adalah tetangganya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali kepada para sahabatnya,
tentang hukum mencuri, ya, tentang hukum mencuri. Dua hal yang sama-sama oleh manusia dimasukkan ke dalam perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina, zina dan mencuri. Maka jawaban para sahabat sama. Dia adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah, haram sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wali ayyasriqar rajulu min 10 abyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Sungguh seseorang yang mencuri di 10 rumah itu dosanya masih lebih ringan ketimbang seseorang yang mencuri hanya di 1 rumah namun dia adalah rumah milik tetangganya. Contoh yang lain tentang besarnya dosa berbuat jahat kepada tetangga adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulanatun tasumun nahar wa taqumul laila wa tu'dhi jiranaha." Qala hiya finnar. Qalu ya Rasulullah, fulanatun tusallil maktubat wa tasaddaqu bil aswar minal ikti wa la tu'di jiranaha. Qal hiya fil jannah. Ya, hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia rajin menunaikan puasa sunnah di siang hari dan rajin melakukan qiyamul lail, salat tahajud. Namun dia memiliki kegemaran menyakiti tetangganya. Rasulullah SAW mengatakan tempatnya dia ada di neraka. Kemudian ditanya lagi, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, dia hanya bisa menunaikan solat-solat yang diwajibkan saja. Dan kalaupun dia bersedekah, itu hanya dengan secuil keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia tempatnya ada di surga. Aqulu qali hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Maka jelaslah bagi kita semuanya, marilah kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita dengan apapun yang bisa kita lakukan. Ya, dengan apapun yang bisa kita lakukan. Tidak harus dengan harta benda, karena tidak semua orang memiliki harta benda. Bisa dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan tutur katanya, dengan sekedar menampakkan wajah yang ceria ataupun yang lainnya. Dan sebaliknya, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menjadikan tetangga-tetangga kita tersakiti karena mungkin ucapan kita atau mungkin karena perbuatan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farjtah wa la daynan ila qadaitah wa la maridan ila syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana wa kulla umurina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina al-musabina fi Suriah wa fi Filastin wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Indonesia wa fi ainal makan wa fi ainaz zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Fa aqimus shalah.